Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Kita lanjut lagi interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian tentunya tahu ya mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Kira-kira apa sih latar belakang dan tujuan diadakan SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai tiap negara anggota ASEAN, mulai dari kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang lainnya yang menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Sebagai contohnya dibentuklah ASEAN. Maka dapat kita simpulkan kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Bisa ya? Lalu, kenapa sih mereka mau bekerja sama? Nah, ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong terjadinya interaksi antar negara ASEAN itu ada dua. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Yuk kita kupas tuntas faktor pendorong interaksi antar negara ASEAN. Faktor pendorong yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Contohnya, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Gambarnya ada di sebelah kanan kalian ya. Nah, itu dari segi kesamaan. Sementara perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Seperti Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Dan Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Itu faktor pertama ya. Faktor pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama, tentunya untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk ASEAN. Bisa ya faktor pendorong? Nah, kalau ada faktor pendorong, tentunya interaksi antar negara ASEAN pun ada faktor penghambatnya. Faktor pertama, perbedaan ideologi. Faktor kedua, konflik dan peperangan. Faktor ketiga, kebijakan protektif. Dan yang terakhir, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Yuk kita kupas tuntas faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Faktor penghambat yang pertama adalah perbedaan ideologi. Apa sih itu ideologi? Ideologi, seperti yang kita ketahui, adalah paham, ide, atau cita-cita setiap negara, tentu berbeda-beda. Namun faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Faktor penghambat kedua adalah konflik dan peperangan. Tentunya konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara sangat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Contohnya yang dahulu pernah terjadi adalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan. Faktor penghambat ketiga adalah kebijakan protektif. Protektif artinya melindungi. Berarti kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Dampaknya dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Seperti kalau kita impor hasil pertanian, antara lain ada beras, gandum, gula.
Yang terakhir, faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan sendiri. Perbedaan inilah dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Nah, itu dia faktor penghambat interaksi antar negara ASEAN. Bisa ya? Lalu kita lanjut ke bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, perhatikan pada layar kalian ya. Ini adalah artikel bentuk kerjasama yang baru-baru ini dilakukan antar negara ASEAN, yaitu ASEAN Sepakat Perangi COVID-19. Bagaimana pendapat kalian tentang interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam artikel tersebut? Dibaca dengan baik ya. Jawab di kolom komentar. Sekarang, apa saja sih bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN? Yang pertama, di bidang sosial budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN tentunya diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Adapun bentuk-bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, yang pertama, bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Ketiga, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau Asian Tourism Agreement atau ATA. Keempat, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang kedua, kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya ZOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, atau Treaty of Amity and Cooperation, dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara atau Treaty on Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone. Selain itu juga kerjasama dalam bidang politik menciptakan Asian Regional Forum untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Nah, adapun beberapa contoh bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan, yaitu Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Keempat, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Dan masih banyak sekali bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan antar negara-negara ASEAN. Bisa ya? Yang ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan.
Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Adapun contoh nyata bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan, yang pertama, Asian Council of Teachers Convention yang diadakan di Sanur, Denpasar pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2012. Yang kedua, negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara ASEAN, contohnya Japan Scholarship Fund. Ketiga, pelaksanaan Olimpiade di bidang pendidikan atau Olimpiade Sains Nasional. Nah, itu dia bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Sekarang, setelah bekerja sama, apa saja sih pengaruhnya? Ada di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN itu sendiri. Yuk kita bahas satu-satu. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN telah sepakat membentuk namanya Pasar Tunggal di kawasan ASEAN pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing loh. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal itu dinamakan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Apa saja sih program Masyarakat Ekonomi ASEAN? Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu juga akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, dan akuntan. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Dengan kondisi tersebut, tentu menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing, sehingga berpengaruh terhadap penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dengan menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka berpikir global. Sehingga kegiatan ekonomi berupa produksi, konsumsi, dan distribusi semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Tahu ya pengaruh terhadap bidang ekonomi? Lalu yang kedua, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Tahun 2015, ada ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, termasuk kita Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian diberi nama sebagai manusia perahu. Gambarnya ada pada layar kalian ya. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini tentunya berpengaruh terhadap dinamika jumlah penduduk suatu negara, baik bagi yang mengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu juga dapat menimbulkan interaksi sosial, seperti adanya rasa simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian.
Bisa ya pengaruh terhadap kehidupan sosial? Yang ketiga, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN loh. Tujuannya membangun komoditas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komoditas ASEAN menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komoditas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan. Yang paling menonjol kebudayaan sebagai faktor penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak sekali kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan. Misalnya, membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Adapun beberapa aktivitas lainnya yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN, yaitu Festival Budaya ASEAN atau FBA. Ini pernah digelar tahun 2013 di kota Purwakarta, Jawa Barat. Yang kedua, Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN. Ini diprakarsai oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Yang ketiga, industri musik. Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang diminati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara, jenis musik sangatlah beragam. Di Indonesia sendiri, salah satu musik khasnya adalah musik dangdut. Selanjutnya, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik di negara-negara ASEAN. Beberapa kasus yang menjadi sorotan antara lain, yang pertama, sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah ini telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly, Kuil Preah Vihear, dan Pulau Pedra Branca. Kita bahas kasus Natuna ya. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini, PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing dan Jakarta relatif tenang. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personil TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna, yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangatlah sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersangkutan terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Kasus kedua, pekerja migran. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Bagi ASEAN,
Kasus ini menjadi perhatian tersendiri. Adapun beberapa negara ASEAN yang menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan beberapa upah yang diberikan. Ada 2 poin. Poin pertama, penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran, yaitu serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, organisasi pekerja migran dan akademis untuk melakukan advokasi, lobby, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran, sebagaimana dalam mandat Rencana Aksi Vientiane ASEAN. Poin kedua, penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran atau ADWA. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam bentuk aliansi pekerja rumah tangga Asia di tingkat regional untuk mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Asia. Sudah tahu ya pengaruhnya di kehidupan politik? Yang terakhir, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebutlah menjadi tantangan tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara, mulai dari objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu baik bagi dosen dan guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, rekrutmen pendidik yang profesional, dan peningkatan gaji serta kesejahteraan pendidik. Sudah tahu ya pengaruhnya di bidang pendidikan? Nah, bagaimana ya upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN? Yuk kita bahas. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN tahun 2015 terus ditingkatkan. 3 pilar tersebut yaitu kerjasama dalam bidang politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kerjasama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan, konsistensi, keterbukaan, rasa kekitaan atau we feeling, saling menghormati dan kesetiakawanan sosial atau a caring and sharing community, serta dinamis dalam menjalani kerjasama. Kerjasama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat ya, dalam berbagai sektor tentunya. Kita bahas satu-satu pilarnya ya. Dalam pilar pertama, sosial budaya,
Masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam memperkuat daya saing kawasan ASEAN, tentunya ASEAN berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Pilar kedua, politik keamanan. ASEAN terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau social society dalam pengambilan keputusan. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus. Masih pada pilar politik keamanan, pada pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos 16-19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender Perspective and Asian Women's Partnership for Environmental Sustainability. Dalam deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan yang pertama, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan. Kedua, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya. Dan yang ketiga, pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya, AMMW menugaskan Asian Commission on Women untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait, seperti Asian Senior Officials Meeting on Environment dan Asian Committee on Disaster Management. Bisa ya? Pilar ketiga yaitu ekonomi. Pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Nah, kalian sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan sektor politik, kekuatan penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita. Setelah melihat materi tadi, tugas kalian adalah meringkas minimal 2 lembar atau 4 halaman, upload di dalam Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.